Ketemu lagi dengan kami di Poci, Podcast Kelas C Inspiratif. Oke, sahabat Poci, sebelum kita masuk ke pembahasan kita pada hari ini, sebaiknya kita perkenalan dulu nih sahabat Poci. Yang pertama ada Mbak Caca. Halo Mbak Caca. Halo Sobat Poci. Kalau boleh tahu kesibukan akhir-akhir ini apa nih Mbak Caca? Untuk kesibukan akhir-akhir ini yaitu buat tugas, karena di akhir semester ini banyak sekali tugas yang ingin dikerjakan. Oke, lagi sibuk tugas ya Sobat Poci. Baiklah, narasumber yang kedua ada Mbak Jaro. Halo Mbak Jaro. Halo Sobat Poci. Kesibukannya apa nih Mbak Jaro akhir-akhir ini? Sibuk menyibukkan diri sih kayaknya. Oke, sibuk menyibukkan diri ya Sobat Poci. Untuk pemateri ketiga ada Mbak Alif. Halo Mbak Alif. Halo Sobat Poci. Kesibukannya apa nih kalau boleh tahu Mbak Alif? Sama aja sih Mbak, kayak Mbak Caca juga sama Mbak Oke. Jaro. Iya Mbak. Sama ya, oke. Rata-rata sama ya Sobat Poci. Baik Sobat Poci, pada pembahasan kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik nih Sobat Poci, yaitu iklim komunikasi. Pertama-tama kita tanya dulu nih Sobat Poci, apa sih definisi dari iklim komunikasi itu? Yang pertama, apa sih definisi iklim komunikasi itu menurut Mbak Jahro? Kalau menurut saya ya, iklim komunikasi itu lebih kayak suasana, kondisi psikologis yang mendasari interaksi komunikasi dalam suatu lingkungan seperti kayak kepercayaan, kejujuran dalam komunikasi gitu kan. Terus itu tuh lebih kayak bagaimana kita tuh merasakan atau berinteraksi sama orang lain dalam konteks komunikasi. Baik, menurut saya iklim komunikasi itu mengacu pada suatu kondisi atau atmosfer yang mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi. Nah, baik dalam lingkungan organisasi maupun di dalam lingkungan sekitar itu sendiri. Nah, ini mencakup sejumlah faktor seperti kepercayaan, transparansi, keterbukaan, dukungan, dan respek antara individu-individu yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Oke Sobat Poci, jadi bisa kita simpulkan iklim komunikasi di dalam kehidupan sehari-hari ialah kunci untuk membangun hubungan yang harmonis dan romantis dengan orang-orang di sekitar kita. Hal ini termasuk mendengarkan dengan baik, berbicara dengan sopan dan santun, dan memperhatikan serta memahami dan mengerti sudut pandang orang lain nih Sobat Poci. Iya, jadi iklim komunikasi itu pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor seperti norma sosial dan situasi yang memengaruhi cara komunikasi orang satu sama lain. Ini juga melibatkan kesadaran tentang bagaimana iklim komunikasi dapat memengaruhi kegagalan atau keberhasilan orang dalam interaksi komunikasi. Oke Sobat, jadi dalam iklim komunikasi ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi iklim komunikasi dalam organisasi dan kelompok. Yang pertama nih, menurut Mbak Caca, apa sih Mbak faktor yang mempengaruhi iklim komunikasi dalam organisasi dan kelompok? Nah, menurut saya ada beberapa faktor yang mempengaruhi iklim komunikasi. Yang pertama yaitu budaya. Budaya adalah norma, nilai, dan kepercayaan dalam suatu budaya dapat mempengaruhi cara seseorang melakukan komunikasi. Yang kedua yaitu lingkungan, seperti letak geografis, cuaca, iklim, ataupun infrastruktur dapat mempengaruhi cara komunikasi dilakukan. Nah, selanjutnya yaitu hubungan antar pribadi. Hubungan antar pribadi adalah kualitas hubungan yang dilakukan oleh individu dapat mempengaruhi kenyamanan dan keberhasilan komunikasi. Iya, perkembangan teknologi juga dapat mempengaruhi iklim komunikasi, baik itu dalam hal alat yang digunakan maupun media yang telah tersedia. Kemudian konteks sosial seperti ekonomi, politik, dan norma itu juga dapat mempengaruhi iklim dalam komunikasi. Mungkin hal tersebut juga dapat mempengaruhi iklim komunikasi menurut saya. Oke, baik Sobat Poci, jadi menurut Mbak Caca dan Mbak Alif ada 5 faktor yang mempengaruhi iklim komunikasi dalam organisasi dan kelompok nih Sobat. Yang pertama ada kebudayaan, yang kedua ada lingkungan, dan yang ketiga hubungan antar pribadi, teknologi, serta konteks sosial nih Sobat Poci.
Oke Sobat Poci, untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada iklim komunikasi yang positif nih Sobat Poci. Nah Sobat Poci penasaran kan bagaimana sih cara kita dalam meningkatkan iklim komunikasi yang positif dalam organisasi dan kelompok nih? Yang pertama, menurut Mbak Jahro, bagaimana sih Mbak cara Mbak sendiri dalam meningkatkan iklim komunikasi yang positif itu? Kalau menurut saya ya, meningkatkan iklim komunikasi yang positif itu dalam organisasi mungkin lebih kayak mendengarkan keluh kesah, terus kalau berbicara tuh lebih terbuka, terus kayak pemimpinnya tuh lebih jujur, lebih jelas apa permasalahannya gitu. Gitu ya Mbak. Kalau menurut saya cara meningkatkan iklim komunikasi yang positif itu yaitu dengan cara saling terbuka dan saling menghargai gitu loh Mbak. Kayak misalnya dalam setiap anggota tuh kita membuat mereka merasa nyaman gitu loh Mbak, biar mereka bisa bicara terus tanpa takut dihakimi gitu. Oke Sobat Poci, jadi kesimpulannya yaitu kita harus mendengarkan dengan baik ya Sobat Poci, kemudian mendengarkan dengan baik serta memberikan ruang berbicara untuk lawan bicara kita nih Sobat Poci, agar mereka bebas berpendapat dan Lebih nyaman iya, gitu ya. lebih nyaman, ya benar begitu ya Mbak ya. Iya, Mbak. Oke Sobat Poci, setelah membahas tentang iklim komunikasi yang positif nih, kita masuk ke pembahasan selanjutnya nih. Nah, menurut Mbak Jahro, apakah ada Mbak menurut Mbak contoh tentang iklim komunikasi yang positif ini memiliki dampak yang positif terhadap kinerja suatu organisasi, Mbak Jahro? Ya baik, mungkin contohnya tuh kayak misalnya di organisasi pasti ada pemimpin kan. Pemimpin tuh harus lebih kayak terbuka, terus selalu ngasih tahu apa permasalahan yang dihadapi, jangan dipendam sendiri. Soalnya kalau dipendam sendiri tuh kalau nyari solusinya sendiri jadi kayak permasalahan, pasti ada konflik lagi. Jadi saling terbuka, terus kasih tahu biar anggota tuh merasa dia juga punya hak nih untuk mencari solusi yang dihadapi permasalahan tersebut. Jadi kita saling terbuka gitu. Oke, saling bertukar pikiran ya Iya, Mbak Jahro. Nah, betul tuh kata Mbak Zahro. Ini bisa mencakup pengurangan konflik, terus peningkatan kolaborasi, peningkatan produktivitas karena semua anggota tim lebih mudah memberikan ide dan solusi mereka. Oke, Sobat Poci. Jadi intinya tuh harus saling terbuka ya, Mbak. Dan sebagai seorang pemimpin, kita juga harus dapat menerima saran dan kritik nih, teman-teman. Jangan sedikit-sedikit dilaporin ya. Waduh, bahaya sekali. bahaya Oh, sekali. iya. Oke Sobat Poci, jadi setelah membahas beberapa pembahasan nih mengenai iklim komunikasi dalam organisasi dan kelompok, nah ada nggak sih saran-saran tersendiri dari Mbak Alif dulu nih? Ada nggak sih Mbak, menurut Mbak, saran Mbak dalam meningkatkan iklim komunikasi secara positif? Iya Mbak, menurut saya tuh penting banget buat saling terbuka dan jujur gitu. Oke. Kita tuh harus menciptakan lingkungan yang nyaman buat orang sekitar kita biar mereka bisa menyampaikan pendapat dan ide tanpa diremehkan gitu. Kemudian kita tuh juga harus mendengarkan mereka dengan baik gitu. Terkadang kan kita tuh sibuk gitu sama apa yang kita katakan selanjutnya gitu tanpa benar-benar mendengarkan orang yang kita orang yang sama kita gitu. Orang yang berbicara dengan Iya, kita, orang yang begitu berbicara ya dengan Mbak? kita, iya, Mbak, Oke. gitu. Dan mungkin selanjutnya tuh kayak responnya tuh kita udah berbicara nih misalnya Iya. panjang lebar gitu kan, Iya. jawabannya cuma iya kan nggak enak juga. Iya, kan, capek Mbak. banget ya Mbak, Nah, excited sendiri ya, gitu ya kan. kan. Terus mungkin kayak suasananya kalau tegang tuh agak sulit ya komunikasinya. Iya, iya, Jadi kita harus benar-benar. membuat suasananya tuh nyaman, tenang gitu ya. Iya, nggak boleh garing gitu ya Nah. Mbak. Oke Sobat Poci, jadi tadi ada 2 saran untuk meningkatkan iklim komunikasi secara positif nih. Yang pertama menurut Mbak Alif yaitu pentingnya saling terbuka dalam komunikasi nih Sobat Poci. Kemudian kalau dari Mbak Jahro itu kita harus merespon dengan baik. Jangan biarkan lawan bicara kita ini merasa dia excited sendirian begitu ya Mbak. Oke. Kemudian menciptakan suasana yang menyenangkan nih. Jangan sampai garing kayak Iya, dia enak udah banget ya. excited ketawa hahaha. Iya, Kita benar. cuma Kita jawab cuma WKWK atau emoticon doang nih. Nggak seru Iya, ya. nggak seru. Oke, baik Sobat Poci, sampailah kita kepada penghujung pembahasan nih. Sebelum kita mengakhiri diskusi kita pada siang hari ini,
mari kita dengarkan beberapa pesan terakhir dari narasumber-narasumber kita mengenai iklim komunikasi ini, sahabat Poci. Yang pertama, menurut Mbak Alif, apa nih Mbak Alif pesan yang ingin disampaikan kepada sahabat Poci? Baik, pesan dari saya yaitu mari kita selalu menjaga dan mendengarkan mereka dengan baik gitu. Terus selalu menjaga suasana agar santai dan ramah supaya tidak terjadi konflik. Ya. Oke, menurut Mbak Jaro, apakah ada pesan terakhir yang ingin disampaikan kepada sahabat Poci kita pada siang hari ini? Kalau menurut saya ya, pesan buat sahabat Poci nih, kalau kita tuh dalam berkomunikasi itu lebih pengertian, mendengarkan, terus kita tuh tidak boleh terlalu kita nih selalu betul, kita juga harus mengintrospeksi diri sendiri ya. Oke, Sobat Poci. Nah, pesan yang terakhir disampaikan oleh Mbak Caca nih, Sobat Poci. Nah, pesan dari saya, mari kita menjaga komunikasi dengan baik, karena komunikasi yang baik adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama. Oke, baik Sobat Poci. Jadi itu tadi pesan-pesan mengenai komunikasi dari 3 narasumber kita nih, Sobat Poci. Nah, kalau dari saya sendiri, pesan mengenai komunikasi yaitu hubungan itu jangan hanya didasarkan kepada sebuah kenyamanan saja, tetapi komitmen, kepercayaan, dan komunikasi itu juga sangat penting dalam komunikasi. Baiklah Sobat Poci, itulah pembahasan kita pada siang hari ini. Jika ada kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Tiganya gini aja. Kita bercanda yang cantik-cantik ini. Ini susah ya. Iya, bukan diulang, nggak usah Ini ada 3 narasumber. Apa sih, kayak mana sih?